Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Rizan. Saya atas nama Nurul Megawati. Saya Ardiansyah. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah. Saya Andi Fatima Ali. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas final manajemen risiko dengan tema risiko perusahaan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang gambaran perusahaan bersama dengan nasabah dan mitra penjualan Allianz adalah salah satu komunitas keuangan terkuat. Lebih dari 83 juta nasabah pribadi dan koperasi mengandalkan pengetahuan, jangkauan global, kekuatan modal, dan kesolidan Allianz untuk membantu mereka memanfaatkan peluang-peluang keuangan serta untuk menghindari dan menjaga diri dari terhadap risiko. Yang kedua yaitu tentang Allianz di Asia, di mana Allianz berada di kawasan Asia Pasifik sejak 1917 di pesisir Cina dengan menyediakan asuransi kebakaran dan asuransi jasa perdagangan, di mana saat itu Allianz telah beroperasi pada 14 pasar di seluruh kawasan dengan menawarkan layanan asuransi umum, asuransi jiwa dan kesehatan serta aset manajemen. Dengan dukungan 35.000 karyawan, Allianz melayani kebutuhan hampir dari 20 juta nasabah di seluruh kawasan ini. Baik, selanjutnya yaitu tentang Allianz di Indonesia, di mana Allianz perjalanan di Indonesia berawal lebih dari 30 tahun yang lalu. Allianz Indonesia memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1891. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meleset pada salah satu yang terdapat di Asia, di mana hal ini mendorong prospek pasar baru bagi industri asuransi, maka pada tahun 1989 Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu visi dan misi Allianz di Indonesia. Yang pertama itu visi, di mana perusahaan untuk menjadi perusahaan yang terpercaya, Allianz harus memperhatikan citra mereknya di tengah masyarakat karena basis roda pergerakan industri jasa dimotori oleh kepercayaan. Sedangkan untuk misi Allianz Indonesia adalah untuk mendapatkan pengakuan atas citra atau reputasi sebuah merek bahwa sebuah strategi komunikasi yang tepat sebagai perusahaan jasa layanan yang diberikan tidak dapat langsung dirasakan secara langsung. Faktor inilah yang membuat citra sebuah perusahaan atau merek menjadi unsur yang sangat penting. Saat ini Allianz menggunakan Net Promoter Score untuk mengukur tingkat kepuasan layanan di tengah masyarakat. Pengertian risiko secara umum artinya ialah konsekuensi yang bisa terjadi yang disebabkan oleh proses yang berlangsung maupun kejadian tertentu di masa mendatang. Asuransi memandang risiko sebagai uncertainty atau ketidakpastian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dan peluang kerugian. Adapun ketidakpastian dalam asuransi itu dibedakan dalam tiga. Yang pertama ialah ketidakpastian ekonomis, yang kedua ialah ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, dan yang ketiga ialah ketidakpastian manusiawi. Beberapa jenis risiko. Yang pertama ialah risiko murni atau pure risk. Karakteristik dari pure risk adalah risiko yang bila terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian. Dan yang kedua ialah risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah kebalikan dari risiko murni. Risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan. Yang ketiga ialah risiko khusus atau particular risk, di mana risiko khusus adalah risiko yang memberikan dampak pada lingkungan lokal saja. Yang keempat ialah risiko fundamental, di mana ialah kebalikan dari risiko khusus. Risiko fundamental memiliki dampak yang sangat luas. Yang kelima ya risiko individual. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa risiko individual adalah risiko yang terjadi dari individu tersebut. Yang keenam ialah risiko harta, yang merupakan kerugian suatu benda akibat kehilangan, pencurian ataupun kerusakan.
Yang ketujuh ialah risiko tanggung gugat, yang dimana risiko ini adalah risiko yang harus kita berikan kepada pihak lain. Beberapa risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama ialah risiko yang mampu diukur dengan uang atau financial value. Adalah objek risiko yang dapat kerugiannya ketika timbul mampu diukur atau ditakar dengan uang. Yang kedua ialah risiko homogen. Risiko homogen ini adalah risiko sejenis. Contohnya saja seperti bangunan yang terancam kebakaran, jumlahnya cukup banyak, maupun jumlah mobil yang mengalami kecelakaan maupun pencurian. Yang ketiga ialah risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang tidak mendatangkan keuntungan sama sekali, dan ini mampu diasuransikan oleh pihak yang memberikan asuransi. Yang keempat ialah risiko partikular. Ada risiko yang berasal dari sumber individu. Yang kelima ialah risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau yang terjadi secara aksidental. Ada risiko yang terjadi bukan karena direncanakan maupun disengaja. Yang keenam ialah insurable interest, adalah risiko di mana tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan. Yang ketujuh ialah risiko yang terjadi secara kebetulan, adalah kerugian atau kerusakan yang terjadi secara alami atau yang sifatnya kebetulan. Yang kedelapan ialah risiko yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan atau not against public policy. Adalah risiko yang bukan suatu hal yang bertentangan dengan kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah. Seluruh jenis industri apapun terkena dampaknya, terutama pada industri asuransi, yakni pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dari ketujuh risiko asuransi yang ada, risiko fundamental merupakan jenis risiko yang dirasakan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, yang dimana risiko fundamental merupakan sebuah risiko yang dimana dapat menimbulkan dampak yang luas yang disebabkan oleh faktor ataupun pihak tertentu. Di luar dari pembayaran nasabah, perusahaan asuransi juga cenderung harus mengembalikan sejumlah premi yang disebabkan oleh penurunan dalam usaha atau bisnis. Pada perkembangan lain, perlambatan kinerja sejumlah sektor bisnis juga berpotensi mempengaruhi perolehan premi asuransi Allianz, yang dimana penurunan premi ini ditotalkan sekitar 5% hingga 15%. Perolehan premi dari lini bisnis kendaraan pun menurun, seiring catatan Kementerian Perindustrian yang menunjukkan penurunan penjualan sektor otomotif Februari 2020 hingga 3,1%. Perolehan premi lini perjalanan pun melambat, seiring turunnya tingkat kunjungan wisatawan. Saya akan memaparkan terkait dengan peluang yang dihadapi oleh asuransi Allianz selama menghadapi pandemi COVID-19. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra lainnya, Allianz adalah salah satu komunitas keuangan terkuat dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan melayani lebih dari 85 juta nasabah di dunia. Pandemi COVID-19 memunculkan peluang baru bagi industri asuransi. Hal ini menjadi peluang bagi industri asuransi dalam memperluas nasabahnya. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan pendapatan premi adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi di tengah wabah COVID-19. Industri asuransi mempunyai peluang karena asuransi bisa memberikan proteksi terhadap COVID-19 tersebut. Pertumbuhan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang terus bertambah membuat diberlakukannya pembatasan pergerakan manusia untuk mengurangi pertambahan angkanya. Penyebaran virus corona di Indonesia yang semakin cepat seakan mengingatkan pentingnya kesadaran berasuransi di masyarakat. Allianz Life menanggapi dampak tersebut terhadap pengoptimalan layanan berbasis digital. Allianz Life menyadari pemberlakuan physical distancing ini memberikan pengaruh besar dalam tren perilaku belanja konsumen.
Bahkan diprediksi perubahan perilaku ini akan bertahan hingga selama masa pandemi berakhir dan menjadi new normal. Masa pandemi ini justru memacu pihak asuransi untuk semakin cepat beradaptasi melalui berbagai inovasi. Allianz Life menerapkan prinsip agile untuk memacu inovasi dan mengoptimalkan digitalisasi yang sudah menjadi fondasi strategis perusahaan sejak awal berdiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak asuransi dari Allianz Life semakin menggencarkan pelayanan dan pemasaran produk dilakukan secara online. Pandemi yang melanda saat ini membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya asuransi jiwa dan kesehatan melalui pemilihan produk asuransi jiwa dan kesehatan secara online. Kebutuhan akan produk asuransi jiwa dan kesehatan online dijawab Allianz Life Indonesia dengan semakin gencar melakukan pemasaran secara online melalui produk unit linked e-commerce milik Allianz Life Indonesia yang cukup dikenal masyarakat dengan produk unggulan diberi nama Allianz Easy Cover. Meningkatnya minat masyarakat akan produk asuransi jiwa online ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kunjungan di laman Allianz Life Indonesia yang tercatat hingga hampir 3 kali lipat sejak masa pandemi dan mencapai 7 kali lipat sejak dibukanya laman ini pada April 2019. Just Laurier menjelaskan bahwa melalui laman Allianz Life Indonesia, calon nasabah tetap dapat melakukan pembelian produk layaknya belanja online dan tanpa perlu melakukan medical check-up, sehingga proses pembelian bisa dilakukan lebih cepat. Tidak hanya proses pembelian, nasabah juga dapat melakukan proses klaim secara online melalui portal yang terdapat pada laman Allianz Life Indonesia. Laman Allianz Life Indonesia memiliki produk unggulan dikenal dengan istilah TAPRO, yaitu asuransi jiwa murni dengan nilai perlindungan hingga 5 miliar, dengan perlindungan terhadap risiko COVID-19, serta asuransi penyakit kritis yang mencakup perlindungan terhadap kanker tahap awal dan akhir, stroke, serta jantung. Nasabah juga memperoleh kemudahan dalam menentukan jumlah pertanggungan yang diinginkan melalui kalkulator premi yang bebas dicoba oleh para nasabah. Di laman Allianz Life Indonesia, nasabah dapat dengan fleksibel menambah ataupun mengurangi besaran uang pertanggungan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan, serta bebas menentukan frekuensi dan metode pembayaran yang diinginkan. Kelebihan-kelebihan tersebut membuat kunjungan masyarakat ke laman Allianz Life terus meningkat, terutama di masa pandemi. Di era new normal yang sebentar lagi akan dihadapi, Allianz Life yakin bahwa dengan fitur online yang memungkinkan nasabah membeli asuransi tanpa keluar rumah, jalur distribusi digital ini dapat terus tumbuh dan menjadi pilihan masyarakat. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait produk asuransi jiwa dan kesehatan online ini, masyarakat dapat langsung mengunjungi laman website Allianz Life Indonesia atau menghubungi kontak yang ada pada halaman website yang tersedia. Itulah pemaparan dari saya terkait dengan peluang yang dihadapi oleh asuransi konvensional, tepatnya pada asuransi Allianz. Memaparkan materi mengenai tantangan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia selama pandemi COVID-19. COVID-19 yang menakutkan tersebut tentunya menimbulkan dampak di berbagai belahan dunia, terlebih di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tersebut sekarang dapat kita lihat dengan mudah
di berbagai bidang kehidupan. Misalnya, dampak yang ditimbulkan pada perindustrian asuransi. Dampak yang ditimbulkan pada industri asuransi pastinya menimbulkan suatu permasalahan, yang mana hal tersebut menciptakan sebuah tantangan bagi perindustrian asuransi untuk segera menyelesaikannya. Dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 saat ini seperti penurunan penjualan produk-produk asuransi dan penundaan pembayaran premi dari nasabah perusahaan asuransi, produk-produk asuransi kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Misalnya dapat dengan menganalisis bauran pemasarannya ataupun dengan mengubah strategi marketing dan pendistribusian produk-produk asuransi, seperti dapat memanfaatkan teknologi untuk penjualannya untuk tetap menawarkan produk-produk asuransi, sehingga masyarakat tetap mengetahui dan meningkatkan minat terhadap produk apa yang ditawarkan dari perusahaan asuransi tersebut. Tantangan selanjutnya yaitu mengenai penundaan pembayaran premi bagi nasabah dari perusahaan asuransi. Untuk masalah preminya, bila dilihat dari kondisi saat ini memang sulit untuk diprediksi hal semacam ini. Maka salah satu cara yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan ini yaitu dengan mengharapkan kebijakan dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator untuk memberikan relaksi membuat kebijakan. Di mana tantangan ini pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya karena kegiatan ekonomi tidak berjalan seperti biasanya. Tantangan dari pandemi ini harus dihadapi dan cepat diselesaikan karena akan berdampak kepada perusahaan dan nasabah dari perusahaan asuransi tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.